Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Fayad M, NIM 41222085 dari kelas 3C Jasa Konstruksi. Dan saya Wadi dengan NIM 41222076. Di sini kita akan membahas tentang parameter perkerasan jalan dengan metode Bina Marga dan MAK 1987. Di sini saya sebagai NIM genap akan membahas parameter perkerasan jalan dengan metode Bina Marga. Yang pertama itu di parameter pertamanya itu ada umur rencana, pemilihan struktur perkerasan, lalu lintas, drainase perkerasan, dan desain perkerasan. Kalau di MAK itu ada apa saja parameternya? Kalau di MAK itu, yang pertama ada lalu lintas, yang terbagi jadi 3. Yang pertama jumlah jalur dan koefisien distribusi kendaraan, yang kedua angka ekivalen beban sumbu kendaraan, yang ketiga lalu lintas harian rata-rata dan rumus lintas ekivalen. Yang kedua ada daya dukung tanah atau biasa dibilang DDT dan CBR. 3 faktor regional, 4 indeks permukaan, 5 koefisien kekuatan relatif, 6 batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan, yang ketujuh ada pelapisan tambahan, dan yang terakhir konstruksi bertahap. Oh, lumayan banyak di parameternya kalau di MAK 1987. Tapi ada satu yang sama. Lalu lintas. Di lalu lintas. Iya. Lalu lintas. Tapi saya Coba bagi jadi 3 tuh. Iya. Jelas. Kalau saya di lalu lintas itu ada dibagi 10. Oh, terbagi 10. Iya. Tapi saya yang kubaca di lalu lintas itu jelaskan tentang beban lalu lintas. Kayak beban lalu lintas dihitung berdasarkan lintas ekivalen rencana atau biasa dibilang LER yang disingkat LER. Yang merupakan total lintasan kendaraan yang dikonversi ke ekivalen beban sumbu tunggal. LER ini mempertimbangkan jenis kendaraan yang melewati jalan, jumlah sumbu, dan berat kendaraan. Sama metode ini juga menggunakan rumus untuk menghitung ekivalensi beban sumbu tunggal dan ganda. Angka ekivalen diperoleh dari beban kendaraan yang melewati jalan persatuan waktu dan kemudian digunakan untuk menghitung tebal lapisan perkerasan. Kalau yang kutangkap dari lalu lintas itu saja. Kalau kau? Kalau saya tuh di lalu lintas itu ada 10 tadi pembagiannya. Ada analisa volume lalu lintasnya. Itu di analisa volume lalu lintasnya itu durasi minimalnya kita survei itu 7 kali 24 jam. Terus ada juga tadi kan kalau tadi saya dengar itu LHR di Gamo. Kalau di sini tuh LHRT lalu lintas harian rata-rata tahunan yang mengacu pada MKJI-nya. Terus yang kedua itu ada data lalu lintasnya. Ini untuk mengatur desain yang lebih efektif. Terus ada jenis kendaraan. Terus yang keempat ada faktor pertumbuhan lalu lintasnya. Terus yang dibahas lagi ada lalu lintas pada jalur rencana. Terus ada juga faktor ekivalen beban atau Fiennes damage factor. Terus ada juga ini sebaran kelompok sumbu kendaraan niaganya. Oh, iya. Terus masih ada lagi satu itu beban sumbu standar kumulatif. Nah, itu ada sekitar 8. Tadi saya salah lihat itu sekitar 8 parameter. Lalu lihat. Iya. Kalau saya di metode MAK itu kayak apa dia kayak ketentuan semua. Kalau misal lalu lintas tuh dia banyak ketentuannya. Iya. Kayak misal kalau mau kita tentukan jumlah jalur berdasarkan lebar perkerasan itu ada tabelnya. Semuanya ditentukan. Terus yang kedua kita mau tentukan koefisien distribusi kendaraan. Itu juga ada ketentuannya di tabel. Kayak begitu Jadi dia semua ketentuan di apa?
kalau lalu lintasnya, kalau di parameter lalu lintas di map, Kalau di parameter lainnya itu bagaimana? di parameter lainnya juga kebanyakan ketentuan, kayak Oh, ketentuan. ya rata-rata ketentuan. Oh, kayak contohnya ini saya di umur rencana ini. Kan di umur rencana itu saya ketentuannya ada yang kayak 20 tahun, 40 tahun yang sudah ditetapkan. Kalau di sini, di umur rencana, itu jenis perkerasannya dibedakan. Ada perkerasan lentur, perkerasan kaku, atau jalan tanpa penutup. Di situ kalau lapisan aspal dan lapisan berbutir itu umur rencananya cuma 20 tahun. Kalau fondasi jalan untuk perkerasan lentur itu 40 tahun. Terus ada juga yang untuk perkerasan kaku yang 40 tahun itu lapisan pondasi atas, bawah dan lapisan beton semen. Terus yang 10 tahun itu yang jalan tanpa penutup itu kayak semua elemen yang termasuk fondasi jalan. Hmm, Kalau itu semua bukan ketentuan atau ketentuan. Sebenarnya ini masih bisa ketentuan umurnya itu masih bisa diubah. Kalau kita mengacu tapi masih harus dilihat dari discounted life scale cost-nya. Oh, kalau Kalau di MAG itu ada perhitungan tentang umur rencana. kalau di mat itu kayak eh, semua lagi ketentuan, kayak kan dia apa umur rencana itu, kalau kita membahas umur rencana tuh dia masuki di indeks Iya. permukaan atau IP, kayak begitu sih. Iya, iya. Kayak Oh, misal tabel indeks permukaan pada akhir umur rencana itu juga ketentuan. Ada dibilang LER, lintas ekivalen rencana. Terus klasifikasi jalannya lokal, ada juga ketentuannya, kolektor ada, arteri ada, tol ada. Kayak gitu. Sama indeks permukaan pada awal umur rencana. Tadi juga aku dengar ada kayak laston, las butak. Ya ada di begitu. Lapisan beton. Kolas beton. Iya. Oh, berarti kalau di MAG itu berarti umurnya kita yang tentukan, bukan sudah ditentukan memang. Kalau di MAC itu ada ada di ada IPO-nya, IP Oh. IP0 kayak begitu. Kalau laston lebih dari 4, eh, las butak 3,9 sampai 3,5 ya kayak begitu. Iya, iya, iya. Terus kalau untuk parameter Yang lain kan di sini ada juga pemilihan struktur perkerasannya di saya oh, di Bina Marga. kekerasan. Iya. Ya, Apakah tadi ada di MAG juga? kalau di MAC itu dia kayak menjelaskan Ji batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan. Terus pakai ketentuan lagi. Kayak misal Oh. kayak misal ITP-nya tuh eh, Iya, iya. indeks tebal perkerasannya kayak semisal 3,00 sampai 6,70 itu tebal minimumnya 5. Terus bahannya itu lapen atau aspal makadam, RA, las butak, laston, kayak seperti itu Ji. Itu untuk lapis permukaan. Kalau misal lapis pondasi, kalau ITP-nya 3,00 sampai 7,49, tebal minimumnya itu 20. Terus bahannya batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, dan stabilitas tanah dengan kapur. Kalau lapis pondasi bawah itu di sini disebutkan untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah tebal minimum adalah 10 cm. Jadi semuanya sudah eh, ketentuan nih Iya, tertentu iya. di situ. Oh, Kalau berarti beda sekali ya ah, di Bina Marga. kalau di Bina Marga kayak bagaimana? Kalau di Bina Marga tuh kayak pemilihan struktur perkerasannya itu yang dibahas itu tentang itu akan bervariasi berdasarkan volume lalu lintasnya, umur rencana dan kondisi fondasi jalannya. Hmm, Terus di pemilihan struktur perkerasan itu ada banyak sekali, ada 15 itemnya. Yang pertama itu sumber daya setempat dan nilai pekerjaannya.
Kedua, perkerasan aspal beton dengan semen semen treated base atau CTB. Terus ada perkerasan beton aspal dengan aspal modifikasi. Perkerasan beton aspal dengan lapisan pondasi berbutir. Terus ada lagi lapisan aus pipe SMA atau split mastik aspal. Terus ada juga lapisan fondasi dengan aspal modifikasi. Ada juga perkerasan kaku untuk lalu lintas rendah, perkerasan kaku tanpa penutup. Terus ada lagi perkerasan jalan dan penambalan. Ada perkerasan pada lahan gambut yang lahannya yang agak lembek begitu. Iya. Terus ada peleburan, ada HRS WC dengan tebal kurang lebih 50 mm. Terus ada lapisan fondasi soil cement. Terus yang terakhir itu jenis penanganan pada pelebaran. Hmm, berbeda sekali, Di. Iya, lumayan berbeda ternyata kedua parameter ini. Dua parameter. Mungkin yang sama di lalu lintas, Di, tapi apa Masih beda juga isinya. yang kutangkap itu kau kayak apa, Di? Dia menyediakan prediksi kinerja jalan yang lebih baik dibanding metode MAP. Mungkin kayak begitu. Kayak mempertimbangkan ke teknologi terbaru. Sedangkan MAP juga ya masih apa ya namanya juga 1987 tahun 1987 bagaimana? Iya, iya. Dengan saya ini kan 17. 2017 ya kan. Heeh. Beda jauh sekali sekitar Ya. puluhan tahun. Kalau parameter yang lain bisa nih jelaskan secara bagaimana kau pandang itu di dalam buku atau jurnal itu? Kayaknya ini buku deh Buku karena deh. saya pas download ini parameternya manual design anunya bukunya. Ya coba Bede jelaskan di Mungkin saya jelaskan di desain perkerasan ya. Heeh. Salah satu metodenya yang terakhir tadi. Di sini tuh metode desain perkerasan lentur dan tipis beraspal. Itu yang pertama untuk desain perkerasan. Itu menyebutkan keunggulan metodenya untuk yang lentur. Terus ada lagi tentang prosedur desainnya. Itu kita pakai rumus di situ untuk anunya, hitung-hitungnya. Ada yang material isotropik dan material anisotropik di situ. Iya. Terus ada model kinerjanya. Terus ada lagi yang kedua ini. Yang kedua itu ada retak lelah lapis berperingkat semen. Ya. Terus yang ketiga itu koreksi temperaturnya. Terus di bagian D itu ada metode desain perkerasan jalan, kenkil atau perkerasan dengan penutup tipis. Terus di bagian selanjutnya itu ada pemilihan struktur perkerasannya. Di situ juga terbagi-bagi lagi. Ada perkerasan aspal beton, ada perkerasan aspal beton dengan aspal modifikasi yang saya jelaskan tadi. Iya, ada. Terus Berarti ini untuk parameternya lumayan berbeda. Berarti tadi ada yang cukup sinkron di kayak yang diukur rencana, tapi ada juga yang berbeda di situ. heeh. Berarti saya bisa tangkap ini kalau di parameter Max 1987 itu lebih disukai dalam proyek kecil atau jalanin di daerah yang kurang padat. Ya bisa dibilang seperti itu karena Tapi dengan lalu lintas yang ringan, ya hingga yang sedang. ringan, sedang. Karena kalau di yang ini Bina Marga itu yang dari sedang sampai berat setahu saya. Iya. Karena kan mungkin faktor perkembangan
kendaraan juga. Kalau yang kutangkap Iya, faktor dari iya, iya. kendaraan, terus pelebaran jalan kayak seperti itu toh, kan beda sekali nih. Kalau saya yang kutangkap Iya. memang dari di apa di parameter-parameternya mungkin mau dulu kujelaskan beberapa kayak Iya, iya. di daya dukung tanah dasar itu atau DDT yang kutangkap itu eh, DDT sangat berpengaruh dalam menentukan tebal perkerasan karena DDT dihitung berdasarkan nilai CBR California Bearing Ratio yang digunakan untuk Oh, iya, menentukan iya. kekuatan subgrade atau lapisan tanah dasar. Dalam metode ini bisa makin lihat nilai CBR itu dihubungkan secara langsung dengan nilai DDT. Menggunakan rumus korelasi, semakin tinggi nilai CBR, semakin baik daya dukung tanah. Sehingga lapisan perkerasan yang dibutuhkan lebih tipis. Mungkin dipelajari di mekanika tanah sama di Iya, iya, iya. Lab tanah. terus Oh, iya. yang mau kujelaskan lagi itu faktor lingkungan atau faktor regional. Iya, Faktor iya. Coba, lingkungan Pak. yang dikenal dengan faktor regional merupakan parameter yang menggambarkan kondisi cuaca, drainase, curah hujan, dan kemiringan jalan. Nilai FR ini mempengaruhi kinerja jangka panjang dari perkerasan, sehingga kondisi iklim dan curah hujan yang tinggi di wilayah tropis seperti Indonesia bisa meningkatkan kerusakan jalan lebih cepat, sehingga faktor lingkungan ini menjadi penting dalam menentukan tebal perkerasan yang sesuai. Sama yang terakhir mungkin yang kujelaskan kan tadi sudah berkesinambungan indeks permukaan, jadi mungkin jangan lagi dijelaskan ulang tuh. Mungkin Iya, lagi iya, mau iya. ku jelaskan itu koefisien kekuatan relatif lapisan. Yang kutangkap itu setiap lapisan perkerasan seperti lapis permukaan, lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah diberikan koefisien kekuatan relatif berdasarkan jenis material yang digunakan. Misalnya kayak tadi aston kayak begitu toh, aspal beton kayak Iya, begitu. iya, iya. Biasa terus koefisien ini juga digunakan dalam menghitung ITP-nya, indeks tebal permukaan. Ya kayak Berarti kalau saya simpulkan ini toh dari Mark, berarti itu Mark yang 1987 itu lebih, memang tadi kan aku bilang tadi lebih disukai di proyek kecil atau jalan di daerah yang padat dengan lalu lintas yang dibilang ringan sampai sedang. ya, Berarti metode ini kayak memberikan yang sederhana begitu dan cepat, tapi kurang memadai untuk jalan yang lalu lintasnya besar yang untuk kayak sekarang ini kan, yang kayak rata-rata lalu lintas berat di apalagi di perkotaan kan kayak di jalan tol dan berkelanjutan. mungkin kalau pada saat tahun itu masih relatif sekali gitu. Kalau sekarang mungkin Iya, iya. lebih ke Kurang, iya. mm, Di jalan-jalan daerah atau perkampungan mungkin bisa. dan yang kusimpulkan juga tadi kayak di materimu tuh desain perkerasan jalan Bina Marga tahun 2017 dia itu panduannya kayak lebih mutakhir ki sama cocok ki untuk kondisi lalu lintas tinggi dan pembangunan Iya, iya. infrastruktur besar. Terus metodenya juga kayak ada tadi yang kayak nah sediakan kita memang prediksi kinerja jalan yang lebih baik dan mempertimbangkan Iya, juga iya. teknologi terbaru. Tapi itu Mi juga membutuhkan lebih banyak data dan sumber sumber daya untuk penerapannya. Mungkin itu. Mungkin begitu saja. Ya, untuk diskusi hari ini Kali lumayan Mi juga. ngantuk juga. Lumayan juga 19 menit kalau jelaskan pelajaran jam begini ngantuk. Iya, ngantuk lagi. Ya, Jam mungkin berapa nih? mungkin begitu saja dulu di Iya. lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wow.